Halo, perkenalkan nama saya Sentinawati Syagian, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Stambul 2021 di Universitas HKBP Nomensin Medan. Tujuan pembuatan video yang saya buat untuk memenuhi satu tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Harlen Simanjuntak, Mini Riset Pembelajaran Kreatif, proses pembelajaran kreatif di SMA Negeri 1 Habim Saran. Lanjut ke proyek mini riset penelitian yang saya buat di SMA 1 Habim Saran, saya akan menjelaskan tentang proses belajar. Belajar juga merupakan proses seseorang untuk menjadi lebih baik lagi. Pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serentan perbuatan guru dan siswa atas dasar timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan tugas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar, misalnya dalam situasi berang dan bermain. Pembelajaran kreatif merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan guru dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan beberapa metode dan strategi yang variatif, misalnya kerja kelompok, pencegahan masalah, dan sebagainya. Pembelajaran kreatif mengharuskan guru untuk mampu merangsang peserta didik memunculkan kreativitas baik dalam konteks kreatif berpikir maupun konteks melakukan sesuatu. Kreatif dalam berpikir merupakan kemampuan imajinasi namun rasional. Berpikir kreatif selalu berawal dari berpikir kritis, yakni menentukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau memperbaiki sesuatu yang sebelumnya tidak baik. Dalam arti bahasa kreatif adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan atau bersifat mengandung daya cipta pekerjaan yang menghendaki kecerdasan dan imajinasi. Menurut istilah kreatif memiliki makna bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang menggambarkan kreativitas peserta didik karena pada dasarnya setiap individu memiliki imajinasi dan rasa ingin tahu yang tidak pernah berhenti. Proses pembelajaran kreatif dibagi menjadi 3. 1. Pembelajaran dengan cara kreatif. Kreatif mengandung arti bahwa guru harus kreatif dalam menciptakan kegiatan belajar yang beragam menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat siswa, mampu menjanjikan materi secara sistematis dan menantang sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Yang kedua, pembelajaran dengan cara menyenangkan. Menyenangkan mengandung arti bahwa guru harus menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi siswa dan guru itu sendiri. Yang ketiga, pembelajaran dengan cara efektif. Efektif mengandung arti bahwa guru harus efektif dalam mengatur proses pembelajaran, penggunaan waktu yang efisien, penggunaan media alat dan beragam yang efektif, dan penggunaan metode yang tepat dan mengatur kelas dengan baik sehingga tujuan ingin mencapai proses pembelajaran dapat tercapai. Proses pembelajaran kreatif di SMA Negeri 1 Habim Saran. SMA ini terletak di lingkungan yang ramai, terdapat bangunan di sekitar sekolah seperti rumah-rumah warga, kantor lurah, dan juga terdapat kedai-kedai kecil-kecil punya warga. Di dalam lingkungan sekolah tidak terdapat banyak tanaman, bisa dihitung hanya beberapa sajalah tanaman yang ada di sekolah itu. Oleh karena itu, sekolah tidak cukup untuk menarik. Bangunan sekolah juga belum terlalu bagus, tetapi sudah cukup layak untuk belajar. Kendala luas bangunan yang kurang dan terletak di lingkungan yang padat penduduk. Di dalam sekolah terdapat beberapa bangunan yang kurang mendukung sarana dan prasarana sekolah, seperti ada ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, tapi belum adanya asrama sehingga anak didik yang ingin belajar namun rumah jauh dari sekolah sehingga harus ngekos. Penelitian di SMA Negeri 1 Habim Saran, Kabupaten Toba. Pada umumnya, siswa yang memiliki kecerdasan yang tinggi tidak mau bergabung dengan siswa yang memiliki kecerdasan yang rendah. Ketika guru memberikan tugas, para siswa yang memiliki kecerdasan yang tinggi langsung dengan tanggap dan dapat mengerti yang dijelaskan oleh guru tersebut. Sehingga siswa yang memiliki kecerdasan yang rendah sering menyerah dan bahkan tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru
karena mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa dan tidak ada teman-teman mereka yang lebih pintar dan bisa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi mereka yang memiliki kecerdasan yang rendah merasa semakin tertinggal, sedangkan mereka yang memiliki kecerdasan yang tinggi semakin banyak memahami materi dan tidak mau bergabung dengan mereka yang memiliki kecerdasan yang rendah. Saya juga akan menjelaskan sebagian dari model-model pembelajaran kreatif. 1. Kooperatif. Model pembelajaran kreatif adalah pembelajaran dengan cara kelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau instak. Pembelajaran kooperatif adalah informasi pengarah strategi, membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi, hasil kelompok, dan melaporkan. Yang kedua, konstektual. Pembelajaran konstektual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian antara tanya jawab, lisan, terbuka, negosiasi yang terikat dengan dunia nyata, kehidupan siswa sehingga akan terasa bermanfaat bagi pramateri yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul. Dunia berpikir siswa menjadi kontrak dan suasana kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, realistik. Realistik ini adalah aktivitas bermaksana, proses aplikasi, pemahaman interaksi atau pembelajaran sebagai aktivitas pembimbingan dari guru dalam pertemuan. Yang keempat, pembelajaran. Pembelajaran ini dengan cara metode ceramah atau expository. Ceramah bervariasi. Sintaksnya adalah menyiapkan siswa, sajikan informasi dan prosedur, latihan berbimbing, refleksi, latihan mandiri, dan edukatif. Yang kelima, pembelajaran berbasis masalah. Kehidupan adalah identik dengan menghadapi masalah. Model pembelajaran ini berlatih untuk mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah berorientasi pada masalah objektif dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir di tingkat tinggi. Keenam, problem solving. Problem solving ini mencari atau menentukan cara menyelesaikan atau menentukan pola aturan dan algoritma. Yang ketujuh, problem pushing. Problem pushing ini adalah elaborasi pencegahan masalah dengan melalui merumuskan kembali masalah menjadi bagian-bagian lebih simpel sehingga dipahami. Yang ke-8, problem terbuka. Problem terbuka artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pencegahan berbagai cara dan solusinya. Juga bisa beragam. Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan originalitas ide, kreatif, kognitif, tinggi kritis, komunikasi, interaksi, sharing, keterbukaan, dan sosialisasi. Yang ke-9, problem prompting. Teknik problem prompting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga menjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Yang ke-10, pembelajaran bersiklus. Pembelajaran ini mengali pengetahuan persyaratan yang berarti mengenal konsep baru dan alternatif. Pencegahan dan aplikasi berarti menggunakan konsep dalam konteks yang berbeda. Reciprocal learning. Dalam pembelajaran ini harus berhenti 4 hal bagaimana siswa belajar, mengingat, berpikir, dan bermotivasi diri. Yang ke-12, SAFI. Pembelajaran SAFI ini menentukan bahwa belajar haruslah bermanfaat semua alat indera yang dimiliki. Masalah pembelajaran kreatif di SMA Negeri 1 Habinsaran. Wawancara dengan salah satu murid SMA Negeri 1 Habinsaran. Daftar pertanyaan dan jawaban yang akan saya lampirkan di bawah ini. Pembelajaran kreatif yang efektif. Nama sekolah SMA Negeri 1 Habinsaran. Hasil dan pembahasan pembelajaran kreatif konstektual di SMA Negeri 1 Habinsaran. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, maka dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran di SMA Negeri 1 Habinsaran sudah menerapkan model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran yang dilakukan atau diterapkan sesuai dengan apa yang diterapkan oleh guru. Namun, sebagian dari siswa tidak mengikuti pembelajaran yang kreatif karena tidak memiliki sifat yang sama atau bisa dibilang berbeda orang, berbeda sifat.
Hal ini menimbulkan dikarenakan kurangnya tingkat belajar efektif. Siswa juga lebih senang jika pembelajaran dibuat kelompok dan diskusi, namun tidak semua siswa yang suka hal tersebut. Lingkungan juga merupakan salah satu masalah bagi siswa SMA Negeri 1 Habitsaran. Contohnya, pada masa hujan, halaman pun menjadi becek, menyebabkan ruangan kotor dan mengganggu siswa untuk belajar. Siswa-siswi membersihkan ruangan yang kotor, maka menyebabkan pembelajaran ditunda, sehingga tidak menghemat waktu dan tidak belajar efektif. Fasilitas sekolah juga menjadi salah satu penghambat bagi siswa untuk melakukan pembelajaran kreatif. Contohnya, kekurangan buku paket, sehingga guru memerintahkan siswa untuk bergabung 5-7 orang di satu meja dan membawa kursi masing-masing. Disitulah siswa yang tidak fokus belajar dan bermain-main. Untuk kedepannya, siswa juga mengaku akan belajar dengan sungguh-sungguh dan lebih semangat saat melakukan pembelajaran, meskipun banyak kekurangan yang menyebabkan pembelajaran tidak kreatif. Rekayasa ide yang dapat saya simpulkan dari penelitian yang saya ambil dari SMA Negeri 1 Habitsaran. 1. Sifat-sifat siswa-siswi yang berbeda. Sifat ini juga menjadi salah satu penghambat siswa menerapkan pembelajaran kreatif. Contohnya, sebagian siswa yang rajin belajar dan dapat dengan cepat menangkap dan mengikuti pembelajaran dengan cepat. Namun, sebagian siswa ada yang susah mengerti dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, tindakan saya sebagai guru, saat siswa mengalami kesulitan memahami belajar yang sedang diajarkan adalah mengulang kembali bahan yang diajarkan. Yang kedua, memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, memberikan buku sumber untuk dipelajari, serta memahami karakteristik anak, menerapkan metode pembelajaran tertentu, dan yang lambat memahami pembelajaran. Memilih tempat duduk yang tepat juga menjadi bantuan kepada anak yang sulit untuk memahami pembelajaran. Siswa-siswi sangat minat belajar kelompok dan praktek, namun siswa-siswi melakukan kerja kelompok seringkali bermain-main dan tidak fokus belajar. Tindakan yang paling tepat dilakukan guru agar kerja kelompok berjalan dengan efektif. Pembagian tugas. Pada proses pembagian tugas, disinilah di mana kamu dengan tim kamu akan menetapkan kewajibannya masing-masing. Yang kedua, mengenali karakteristik dan kondisi siswa. Yang ketiga, memahami siswa yang memiliki kemampuan lebih. Pembagian tugas merata yang adil. Harus ada konsekuensi. Juga menjadi salah satu pembatas melakukan pembelajaran kreatif di sekolah ini, di mana saat ruangan kotor dan becek. Tindakan yang paling tepat dilakukan guru agar menjaga kelas agar tetap bersih. Pertama, saya akan menjelaskan kepada murid saya bahwa kelas yang nyaman itu dapat meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan siswa dalam belajar. Kelas dapat dikatakan nyaman jika kelas itu bersih, asri, tenang, dan dilengkapi dengan fasilitas memadai. Kebersihan dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus siswa dalam belajar. Dan untuk mengatasi becek dalam ruangan, saya akan memerintahkan kepada murid saya ketika musim hujan tidak usah memakai sepatu ke dalam ruangan agar tidak menimbulkan ruangan yang berbecek, dan menyediakan alas kaki di setiap kelas sehingga ruangan tidak akan kotor dan tetap bersih, dan tidak memakan waktu untuk membersihkan ruangan kelas dan proses pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Kurangnya buku paket juga menjadi penghalang proses belajar kreatif di sekolah ini, seperti kehilangan buku dan buku tidak layak lagi untuk digunakan. Tindakan saya untuk mengatasi hal ini adalah dampak kekurangan buku sudah terasa sejak tahun ajaran 2015. Para siswa pun sementara waktu belajar tanpa menggunakan buku.
Mereka cuma menerima materi dari guru. Meski begitu, kegiatan belajar dan mengajar tidak memiliki hambatan menurut guru di sana. Materi yang diajar memberikan guru adalah sejalan dengan rencana ajar kepada murid. Karena itu, ketidakan buku masih bisa ditandatangani. Namun, saya memiliki tindakan jika seorang murid kekurangan buku saat proses mengajar dan mengajar. Saya akan memerintahkan siswa saya untuk mengadakan memotokopi buku satu persatu. Jika hal ini juga terhalang, maka saya akan menyarankan kepada siswa-siswi saya untuk memotokopi buku satu bagi dua.